Kebetulan di luar hujan. Rasanya tepat bila aku cerita sekarang. Sebelum memulai, lagi-lagi saya mau terima kasih dulu untuk semua telinga dan isi kepala yang sudah mau menerima podcast saya. Senang rasanya karena podcast dan puisi sederhana di channel ini bisa mewakili banyak orang dan banyak bagian dari hidup kalian yang juga ikut abadi di sini. Jadi nanti tetap bisa untuk kalian kenang, karena kita juga perlu ngeliat ke belakang agar tidak terulang. Sekarang gak kerasa ya, rumah ini udah dihuni lebih dari 10.000 orang. Dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi punya kisah yang serupa. Semoga kita terus bersama, meski lewat virtual, tapi rasanya nyata. Beberapa minggu yang lalu, tanggal 3 April, ada yang ulang tahun. Kamu udah tua, Nun. Kesebut lagi deh namanya. Gak apa-apa. Wajar kalau aku ngucapinnya di sini. Ini April pertama aku gak bisa ngucapin happy birthday langsung ke kamu. Ya, gak bisa aja. Beberapa hal yang benar bisa seketika jadi salah. Namanya juga keadaan, gak bisa kita kendalikan. Selamat ulang tahun tokoh kesayanganku. Semua yang baik kusemogakan. Sekarang cuman ingin kamu sehat selalu. Karena kalau soal bahagia, mungkin sudah ada orang lain yang menjaminnya. Happy birthday. Aku gak mau terlalu sedih. Ya, walau semenjak kamu pergi, aku selalu mengizinkan perasaanku untuk merasakan apapun yang dia mau. Tapi enggak, aku sedang tidak ingin sedih sekarang. Beberapa orang sering banget nanya ke aku, dan mungkin pertanyaan ini udah umum. Gini pertanyaannya, kamu lebih milih mencintai atau dicintai? Kalau kita jawab salah satunya, pasti orang akan bilang, omong kosong. Manusia gak bisa milih salah satu dari kedua hal itu. Yang namanya cinta, harus ada yang mencintai dan dicintai. Gak mungkin ada manusia di belahan dunia manapun yang bisa benar-benar nerima salah satu di antara itu. Antara senang karena dicintai atau cukup dengan mencintai. Ya, aku gak bisa bilang itu salah sih, karena emang bener. Yang namanya manusia pasti pengennya mencintai dan dicintai. Sekarang ya, ketika ngelihat kamu udah sama orang lain gitu, kalau dulu yang ada di bayanganku adalah mencintai itu tentang memiliki, sekarang enggak. Kalian pernah gak sih punya doa paling sederhana untuk melihat orang yang kita sayang bahagia? Dari sekian banyak proses di hidupnya, perjuangan jatuh bangunnya, kita tahu bahwa dia berhak bahagia atas apapun yang ada di dunia ini. Walau
Nggak bisa dipungkiri juga bahwa pasti terlintas di benak kita bahwa coba lo bahagianya sama gue, coba lo milihnya hidup sama gue, coba ketika lo bahagia gue juga bisa ikut bahagia, coba kita bisa saling membahagiakan. Banyak kesedihan yang kurasakan dari kamu. Sekarang aku jadi ngerti aja gitu ya. Ketika cinta datang ke hidup kita, itu kan anugerah ya. Anugerah terbesar menurutku. Dikasih sama yang maha cinta buat manusia, buat belajar tentang segalanya. Dan segalanya gak cuman soal memiliki yang ada di dunia, gak cuman soal itu. Ketika sang maha cinta mengizinkan kita untuk merasakan dan menemukan cinta itu, kita justru diajarin untuk melepaskan. Ketika cinta itu datang mengetuk pintu, dia gak pengen tinggal di dalam. Dia cuma jadi tamu yang mau ngajak aku ngobrol, bertukar pikiran banyak hal, lalu dia pergi lagi. Kita pasti pernah ya terima sesuatu yang ternyata bukan punya kita, terus harus kita kembalikan. Karena mungkin dari awal sesuatu itu dititipkan ke kita bukan untuk kita miliki seutuhnya, bukan untuk dibawa pulang ke rumah, diajak nonton TV. Ya bahwa sebenarnya gak semua hal bisa kayak gitu. Bisa jadi sang maha cinta ngirimin cinta ke kita supaya kita bisa lebih baik dari sebelumnya, untuk lebih ngerti banyak hal dari sebelumnya, dan untuk tahu lebih banyak hal dari sebelumnya. Kalau dulu yang kita tahu cinta cuman tentang memiliki dan dicintai balik, mungkin ketika cinta yang sesungguhnya dikirim ke kita akhirnya belajar tentang hal yang selama ini gak pernah kita dapetin. Oh ternyata ketika aku mencintai seseorang, cinta itu bisa mengubah aku menjadi diriku yang sebenarnya. Bahwa ternyata cinta itu mengajarkan aku untuk lebih baik, setidaknya buat diriku sendiri. Kita tuh kadang terlalu buntu untuk memandang sebuah kasih sayang. Dan kita tuh bukan anak kecil lagi gitu. Bukan anak kecil yang harus bisa memiliki semua hal yang dia sukai. Jadi dari hal yang sudah aku lalui, sekarang dia hidup sama orang lain. Aku udah gak lagi kepikiran cari cara gimana dia tetap bisa balik ke aku, gimana aku bisa milikin dia. Gak pernah ada larangan untuk mencintai seseorang yang udah dimiliki orang lain. Kamu tetap bisa mencintai dia, karena yang namanya kasih sayang, cinta itu kan gak bisa diatur. Bahkan kita sendiri aja gak bisa mengendalikan itu. Tapi lagi-lagi aku harus bilang bahwa ujung dari kasih sayang gak cuman tentang kepemilikan. Mencintai orang memang selalu jadi cerita yang abadi, selalu jadi pasangan yang sejati. Sekarang aku hanya ingin bisa lihat dia bahagia, dan aku percaya bahwa semesta selalu menjaganya, dan mungkin lewat orang yang bukan aku, yang lebih baik dari aku.